Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Nina Nugroho di hadapan para dan profesional semua, wanita berdaya semua di hari Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021. Sore hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang keren banget pastinya, tentang para perempuan nih, dan juga hubungannya sama IKM, industri kecil dan menengah, juga bagaimana inovasi di antara perempuan dan IKM nih. Wah, pokoknya keren banget ya. Tema kita sore hari ini adalah perempuan IKM berinovasi. Nah, baik. Sebelum kita lanjut tentang tema dan juga siapa yang akan menjadi narasumber Nina Nugroho Solutions di sore hari ini, izinkan saya menyapa para NN profesional semua, wanita berdaya semua di sore hari nan cerah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan para NN profesional semua diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk bisa bangkit nih di tahun 2022. Amin. Baiklah, sore hari ini seperti biasa saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Store adalah sebuah brand busana kerja wanita yang sudah berdiri sejak tahun 2016 nih, para NN profesional semua. Saya menggunakan shirt dan bawahannya ada pie pants. Tapi di Nina Nugroho Store bukan hanya itu aja kategori busana kerja yang bisa menjadi pilihan dan inspirasi para NN profesional semua ke kantor. Ada juga kategori lainnya. Kalau yang nggak suka pakai shirt, para NN profesional semua boleh menggunakan atau boleh lihat-lihat koleksinya Nina Nugroho Store untuk tunik. Lalu ada juga midi, dan ada juga rok atau skirt, dan ada juga dress nih bagi yang tidak suka ke semua kategori yang tadi saya sudah sebutkan. Pastinya kategori busana kerja di Nina Nugroho lengkap dan bisa dilihat di Instagramnya Nina Nugroho Store atau langsung ke websitenya www.ninanugrohostore.com. Koleksinya banyak sekali di sana. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, sore hari ini sudah memasuki episode ke-108. Masya Allah, luar biasa sekali support dari para NN profesional semua ya. Kita nggak terasa udah episode 108. Oke, saya sore hari ini akan mengangkat tema tentang perempuan IKM berinovasi dengan narasumber Insinyur Reni Yanita MSI. Aktivitas beliau saat ini, beliau adalah seorang Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian RI. Kemudian narasumber kita sore hari ini Ibu Insinyur Reni Yanita MSI. Beliau adalah PLT Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Beliau mengenyam pendidikan luar biasa sekali, Magister Administrasi Industri dan Perdagangan Universitas Indonesia. Kemudian experience-nya juga luar biasa sekali, Kepala Pusat Litbang Kebijakan Iklim Usaha Industri BPPI. Kemudian beliau pernah menjadi Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri di Ditjen KPAII di November 2018 sampai Maret 2020. Lalu Kepala Biro Perencanaan di Maret 2020 sampai Januari 2021, staf ahli bidang percepatan transformasi industri 4.0 Januari 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian saat ini menjabat sebagai PLT Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Juli 2021 sampai dengan sekarang. Baiklah, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kepada para NN profesional semua untuk bertanya seputar temanya sore hari ini adalah perempuan IKM berinovasi. Nah, karena pertanyaan terbaik nanti seperti biasa akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Yuk kita sama-sama nonton yuk. Baik, kita akan undang narasumber kita hari ini, Ibu Insinyur Reni Yanita MSI. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Nina. Salam sehat, Bu Nina. Salam sehat. Aduh, Ibu sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah, Bu Nina. Sehat dan berdaya sekali ya, Bu ya.
Baik, Ibu terima kasih sore hari ini berkenan untuk menemani para NN profesional semua nih untuk ngobrol-ngobrol tentang perempuan IKM berinovasi. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Bu. Terima Iya, kasih Bu Nina dan juga diberi kesempatan untuk berbincang-bincang sore hari ini, berbagi informasi. iya, di tengah waktunya yang sibuk sekali, Ibu menyempatkan waktu untuk kami nih, para perempuan di Indonesia, khususnya IKM, agar supaya bisa lebih mengerti nih, Bu, tentang yang di September tahun 2021 ini, belum lama ini, saya baca-baca nih, Bu, di pertengahan September, Ibu ada pertemuan dengan negara-negara anggota organisasi internasional Colombo Plan ya, Bu. Nah, sebelum Ya, mengenai pertemuannya, boleh Ibu menjelaskan Colombo Plan itu apa? Tapi sebelumnya nih Bu, boleh dong disapa-sapa para NN profesional semua yang sudah hadir di antara kita nih Bu sore hari ya, ini. ya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Dan saya hormati CEO PT Nina Nugroho Internasional yang kami banggakan semua Bu Nina. Dan saya hormati para wanita pelaku usaha, pemilik brand, asosiasi, pelaku industri, desainer, akademisi, serta penonton live Instagram Nina Nugroho Solution yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami atas nama Kementerian Perindustrian menyampaikan apresiasi atas kegiatan kita ngobrol bincang sore hari ini ya Mbak ya. Di samping kita juga menikmati akhir pekan, kita juga bisa menambah ilmu kita untuk sama-sama teman. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Nina tadi mengenai Colombo Plan, memang kami ini kegiatan rutin tahunan Mbak sejak tahun 2016. Jadi Colombo Plan ini organisasi regional yang berperan dalam penguatan sektor ekonomi dan sosial negara anggotanya. Nah, ini sudah berdiri sejak tahun 1951 dan Indonesia masuk menjadi anggotanya tahun 1953. Jadi sudah cukup lama. Jadi awalnya itu hanya beranggotakan 7 negara. Nah, sekarang telah berkembang hingga saat ini memiliki anggota 28 negara yang meliputi kawasan Asia, Pasifik, dan Amerika Selatan. Jadi memang sesuai dengan tujuannya, Colombo Plan ini untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara anggotanya, kemudian memajukan kerjasama teknik serta membantu alih teknologi antara negara anggota, kemudian memfasilitasi transfer dan berbagai pengalaman pembangunan antara negara anggota sekawasan maksudnya, dengan penekanan pada konsep kerjasama selatan-selatan. Jadi di sana ada 4 pilar, kalau bisa kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah advisory program, kemudian yang kedua capacity building program, kemudian ada juga yang ketiga gender aware program, dan yang terakhir environment program. Jadi Kementerian Perindustrian melalui Ditjen Industri Kecil Menengah waktu dulu Mbak, dan sekarang kami juga struktur kami berubah menjadi Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka, jadi memang concern dan berpartisipasi aktif dalam pilar capacity building, terutama untuk menumbuhkan IKM-IKM kita lebih berdaya saing. Kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Jadi di sana ada Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, kami juga berkolaborasi. Nah, kalau boleh kami sampaikan yang September kemarin, Mbak, tahun 2021 ini diikuti sudah lebih banyak, Mbak. Pesertanya dari tahun ke tahun juga semakin banyak walaupun pandemi, jadi kita melakukannya secara virtual. Kemarin hibrid. Nah, ini tahun ini diikuti oleh 61 peserta dari 13 negara, Indonesia, Bangladesh, Bhutan, Filipina, India, Laos, Maladewa, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Vietnam, yang terdiri dari aparatur pemerintah dan juga pelaku IKM-nya. Jadi programnya ini berkelanjutan, Mbak, di mana pada peserta program virtual ini diminta untuk menyusun action plan-nya, apa yang akan dilakukan, kemudian mengimplementasikan action plan tersebut yang sudah disusun. Ketika kembali ke negaranya, dia mengimplementasikan. Nanti 20 peserta terbaik, action plan-nya
yang sudah berhasil mengimplementasikan akan diundang kembali untuk mengikuti program tahun 2022 yang insya Allah dengan melandainya COVID ya Mbak, kita semangat, optimis nanti insya Allah tahun 2022 akan dilaksanakan secara offline di Bali, itu Mbak. Luar biasa sekali. Pastinya banyak sekali ya Bu yang harus dipersiapkan nih untuk menjelang tahun 2022 yang akan diadakan Kolombo Plan ini secara offline. Dan tadi Bu sempat menyebutkan acara ini dihadiri oleh 61 peserta dari 13 negara dan masing-masingnya membuat action plan. Kemudian implementasinya seperti apa gitu ya Bu ya. Untuk IKM di Indonesia sendiri nih Bu, itu bagaimana sih Bu keadaannya pada saat pandemik ini dan kemudian persiapannya untuk ke 2022 Bu? Disesuaikan dengan action plan yang sudah dibuat di Kolombo Plan. Ya, jadi memang Mbak, Kementerian Perindustrian berpartisipasi aktifnya bersama dengan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kemensesnek, dan juga Organisasi Internasional Kolombo Plan-nya, Mbak. Nah, di sini terkait dengan capacity building, terutama untuk pemberdayaan dan pengembangan industri kecil dan menengah. Jadi penekanan kepada IKM, Mbak, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada pesertanya. Kemudian juga kita inginkan pelaku-pelaku IKM di negara Kolombo Plan tersebut dapat meningkatkan pengembangan IKM-nya, Mbak. Jadi kalau kami boleh sampaikan, memang dengan adanya pandemi ini, memang pada tahun 2000, sebelumnya kan kita melaksanakan secara offline, itu lebih real ya Mbak, ketemu, kita juga saling bertukar informasi detail, tapi dengan adanya pandemi ini kita menyesuaikan, kemudian juga awal tahun 2020 yang lalu Pak, terjadi pandemi, kemudian kegiatan ini tetap kita selenggarakan, kemudian ini kita pakai metodenya hibrid seperti halnya tahun ini. Jadi kita fokusnya, kalau boleh kami sampaikan, memang terjadi perubahan. Kalau dulu kita capacity building untuk 2 tahun terakhir ini kita fokus kepada knowledge sharing. Jadi bagaimana di antara anggota tersebut melakukan knowledge sharing. Kemudian di tahun 2021 ini kami temanya The Innovation of Women Entrepreneurs to Empower Community During COVID-19 Pandemic. Jadi ini kami rasa ini benang merah untuk sama-sama kita bangkit bersama mengatasi pandemi ini dengan pemberdayaan pelaku IKM, khususnya untuk yang perempuannya, Mbak. Nah, tadi kalau posisi UKM kita dibandingkan dengan negara lain ya Mbak ya, dengan negara Kolombo Plan-nya, memang sampai saat ini memang kalau dari jumlah pelaku usaha kan sekitar 4,4 juta unit usaha atau IKM, Mbak. Itu 47,64%-nya merupakan pengusaha perempuan. Wow. Hampir 50% perempuan, Mbak. Nah, kemudian dari yang 47,64% itu menyerap tenaga kerjanya 48,2% itu tenaga kerjanya wanita. Gitu Mbak, seperti itu. Ini luar biasa sekali sebenarnya ya Bu, untuk dari pelaku usaha 4,4 juta, 47%-nya wanita, kemudian penyerapannya 48,2%. Itu prestasi tersendiri nggak sih Bu untuk Indonesia di mata para negara-negara anggota Kolombo Plan yang lain? Ya Mbak, karena memang kalau di kita kan memang tidak mengenal, apalagi untuk pembinaan yang dilakukan Kementerian Perindustrian tidak mengenal gender ya Mbak, siapapun itu terbuka sebenarnya, terbuka luas sepanjang memang pribadinya ataupun individunya memiliki jiwa entrepreneurship ataupun mau maju. Tapi umumnya memang pelaku IKM kan sekitar
36% itu adalah makanan minuman. Apalagi kami juga mempunyai program menjaring inovasi-inovasi itu melalui penghargaan-penghargaan. Tapi tidak terbatas di penghargaan saja, tetapi nanti ada keberlanjutannya. Jadi memang yang banyak memanfaatkan ini adalah kaum perempuan. Karena memang dekat sekali tadi yang pertama makanan minuman, kemudian yang kedua terbesar adalah fashion sebenarnya, Mbak. Fashion termasuk juga Nina Nugroho ya mengembangkan terus menggali inovasi-inovasi untuk kita memang mencintai produk lokal kita. Dengan cinta juga konsumen semakin banyak, dengan banyaknya konsumen akan memotivasi pelaku yang lain untuk dia juga berbisnis di Indonesia. Iya, luar biasa ya Bu, menarik sekali nih Bu tadi dari awalnya itu fokusnya ke apa, kemudian beralih ke knowledge sharing. Pastinya ini kan bisa menggapai lebih banyak pihak ya Bu ya, baik perempuan maupun bukan gitu. Knowledge sharing yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian Bu untuk menggrab para perempuan pelaku IKM agar tersosialisasikan bahwa sebenarnya kan banyak sekali ya program-program yang bisa dilakukan, atau juga peningkatan mentalitas mungkin Bu, atau juga tadi senang banget sih Bu Nina dengarnya bahwa pelaku IKM ini banyak sekali perempuan dan banyak sekali yang memanfaatkannya itu perempuan gitu ya. Ini seiring dengan program Nina Nugroho juga yang kemarin Ibu hadiri secara virtual itu Bu, yang Professional Women's Week. Terima kasih banget sudah berkenan hadir. Kita fokus peningkatan keberdayaan perempuan Indonesia nih Bu, melalui berbagai pembelajaran juga. Boleh sedikit dijelaskan Bu, jika berkenan terkait knowledge sharing ini, yang apakah sudah ada program-program yang berkelanjutan supaya kita bisa turut mensosialisasikan kepada para profesional di sini Bu, agar supaya bisa join atau bagaimana gitu Bu? Silakan. Ya. Kalau untuk yang program knowledge sharing, Mbak, kita juga di samping knowledge sharing juga kita menyampaikan success story, Mbak. Jadi kita menyampaikan bahwa di Indonesia pelaku-pelaku IKM-nya sudah mengembangkan bisnisnya seperti apa, kemudian juga kita menampilkan success story-nya dari IKM yang contohnya nih Mbak ya, success story dari IKM yang dikelola oleh perempuan di Bali. Misalnya di sana ada IKM Rosali Cheese dengan produk olahan kejunya. Kemudian ada juga IKM Spa Factory Bali dengan aneka produk spa-nya. Ini juga dikembangkan oleh pelaku-pelaku IKM perempuan. Jadi bermula dari kegiatan kami melakukan proses pendampingan, kemudian juga ada bimbingan teknis di sana, kemudian juga ada juga semacam restrukturisasi permesinan kalau memang ternyata memang ada kegiatan-kegiatan ataupun mesin yang sudah tidak pas. Tapi di samping itu juga pendampingan-pendampingan ini kami lakukan dengan menggandeng tenaga ahli Pak yang kompeten. Sampai dengan kami juga mengedukasi para pelaku-pelaku IKM untuk melengkapi ataupun memenuhi persyaratan yang ada. Jadi misalnya beberapa produk memang untuk tujuan ekspor ataupun untuk bisa komersialisasi dia harus memenuhi standar-standar. Contohnya untuk misalnya pangan ya Mbak, pangan itu adalah cara produksi pangan yang benar kalau kita kenal seperti itu. Kosmetik juga seperti itu, CPKB. Kemudian untuk juga bisa ekspor juga ada beberapa pendampingan dan juga knowledge sharing terkait dengan fasilitasi untuk sertifikat HACCP. Termasuk di dalamnya juga kita bagaimana meningkatkan, memberdaya saingkan pelaku-pelaku IKM itu untuk melakukan ekspor. Di sana ada knowledge sharing-nya seperti itu. Jadi berawal dari mungkin dulunya hanya coba-coba gitu ya Mbak ya, atau memang dia mempunyai naluri bisnis seperti Mbak Nina. Naluri bisnis yang kental kita lengkapi dengan pengetahuan yang memang mumpuni. Jadi secara kompetensi SDM itu sudah ada
kombinasinya Mbak. Di samping juga dia jiwa entrepreneurship. Nah, tidak terbatas ke knowledge sharing, tapi kita harus membuktikan ini loh ada yang pelakunya memang seperti itu. Jadi success story. Dan semua Mbak, ini program yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian ini sifatnya adalah keberlanjutan. Jadi kita tidak ingin data IKM yang ada hari ini misalnya 10 dengan sektor A, B, C gitu ya Mbak ya. Nanti 2 bulan kemudian tetap 10 tapi sektornya berubah. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin menambah jumlah, menambah juga sektornya. Jadi dengan demikian, apalagi kalau itu di lebih banyak perempuannya Mbak ya, karena dari 275 juta jiwa ini memang hampir mungkin 60%-an Pak ya, kita adalah perempuan. Jadi ketika perempuannya mempunyai skill ataupun kompetensi untuk berwirausaha, mungkin pemerintah lebih mudah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Betul, betul Ibu. Apalagi sekarang kan ya semua ya Bu ya di masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan harus sama-sama berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kondisi pandemik ini luar biasa sekali Bu untuk Ya, semuanya. betul. Ya. Ya, alhamdulillah juga tapinya membawa berkah banyak timbulnya IKM-IKM baru ya Bu ya yang luar biasa. Kemudian juga mau tidak mau membuat mereka terus berpikir bagaimana caranya untuk tetap eksis dengan cara melakukan berbagai macam inovasi gitu. Nah, untuk IKM di Indonesia sendiri Bu, gimana nih Bu? Apakah dari tadi ada beberapa yang sudah Ibu sebutkan sebagai contoh success story beberapa IKM di Bali yang bisa kemudian menjadi luar biasa dengan inovasi-inovasinya itu, ada tidak Bu yang bisa Ibu share kepada kami semua gitu? Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh IKM Indonesia, terutama yang IKM-nya yang punyanya ini perempuan, agar supaya bisa berinovasi juga nih Bu, supaya sejajar dengan IKM yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Ya, jadi ini Mbak, dengan adanya pandemi ini ya Mbak ya, memang seluruh perilaku kehidupan kita berubah, dan kita juga harus mengikuti. Maksud kami memang kita harus mau tidak mau beradaptasi, karena tidak ada yang bisa menjamin pandemi ini berakhirnya kapan Mbak ya. Kita hanya bisa hidup dengan terus menjaga protokol kesehatan. Namun kita tidak bisa berdiam diri, karena ketika suatu negara memang sudah membuka keran ekspornya, Mbak, apalagi juga kita juga data terakhir juga memang industri masih menjadi tulang punggung dalam pembentukan perekonomian nasional. Jadi ketika memang pelaku-pelaku industri tidak bisa beradaptasi, ini akan diisi oleh industri dari negara lain. Jadi pangsa ekspor yang sudah kita bina itu akan diisi negara lain. Jadi memang di sini kami juga melakukan perubahan-perubahan. Yang pertama memang kita harus melakukan perubahan terkait dengan penjualannya. Jadi kita sudah punya marketplace yang ada, mau tidak mau pelaku-pelaku IKM kita kenalkan, kemudian kita lakukan edukasi untuk dia bisa berjualan melalui marketplace yang ada. Itu yang memang harus kita lakukan. Kemudian juga yang menjadi ininya, karena itu salah satu metode promosi yang mau tidak mau kita harus melakukan itu kan. Kemudian juga kalau kita lihat diversifikasi produk, jadi memang ada beberapa sektor yang mengalami penurunan permintaan, termasuk mungkin karena kita tidak pulang kampung gitu ya Mbak ya, tidak berlebaran di kampung halaman, mungkin untuk busana muslim jadi turun gitu ya beberapa 2 tahun ini. Tapi pelaku-pelaku IKM terus beradaptasi dengan melihat peluang yang lain. Oh, ada tuh bisa kita buat masker seperti itu, atau kita buat juga APD gitu Mbak. Jadi situasi seperti ini mendorong pelaku kita untuk beradaptasi, kemudian dia harus mencari jalan peluang bisnis apa. Kemudian untuk di sektor
makanan minuman, kita juga sekarang Mbak 2 tahun terakhir ini berkembang yang namanya frozen food. Yang dulunya tidak terpikir ya, misalnya kita ini untuk yang sederhana sekali, misalnya untuk singkong gitu ya Mbak ya, sekarang sudah ada, sudah dibuat frozen food. Nah itu semua yang melakukan adalah IKM-IKM kita. Bagaimana menangkap daya beli masyarakat, ya peluang, terutama peluang. Jadi segala macam sekarang dirubah, yang dulunya biasa dikonsumsi segar, ini kita harus berinovasi untuk menghasilkan produk siap saji tapi dalam bentuk frozen. Gitu Mbak. Ini banyak sekali, kami juga menyesuaikan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang dulunya mungkin tatap muka ya Mbak, sekarang kita lakukan melalui Zoom ataupun webinar yang bisa menjaring peserta mungkin lebih dari 200, bisa sekali kita tatap muka dan juga mengundang pakar-pakarnya. Jadi kita tidak ingin IKM-IKM kita terutama menjadi apa ya Mbak, karena bagaimanapun dengan turunnya permintaan pasti juga mengakibatkan beberapa IKM kita juga yang mungkin berproduksinya menyesuaikan, dan kita tidak ingin terjadi PHK. Kuncinya itu Mbak, tidak ingin kita menjadi PHK. Kemudian sekarang juga berkembang Mbak, kalau kami sampaikan itu yang namanya industri kosmetik yang berbasis herbal. Karena dengan adanya, kalau kita boleh sampaikan, dulu mungkin tidak terjamah minuman-minuman gitu ya Mbak ya, minuman-minuman herbal. Tapi dengan tuntutan kita harus meningkatkan imunitas, kita melihat potensi SDA yang ada. Itu juga peluang Mbak, peluang, dan juga sudah banyak tumbuh. Tadi berbasis minuman, kita ganti dulu yang minumannya mungkin kopi atau sejenisnya, ini kita sudah mulai memasukkan semua bahan-bahan untuk tujuannya meningkatkan ini. Luar biasa. Baik Bu. Sebenarnya Bu, untuk apa namanya semangat belajar para IKM di Indonesia, terutama di daerah nih Bu, sebenarnya luar biasa sekali. Ini kenapa Nina berani menyampaikan seperti itu. Setiap gerakan Aku Berdaya nih Bu membuat webinar. Kemarin belum lama kita mengadakan webinar di mana dihadiri oleh para IKM di Indonesia, baik di Jakarta dan banyak juga dari daerah seluruh Jakarta, yang hadir hampir 3.000 Bu. Itu artinya kan mudah-mudahan ini bisa menjadi indikator bahwa mereka semangat belajar, menggeliat untuk mempersiapkan diri di tahun 2022. Karena betul sekali seperti yang tadi Bu sampaikan, jangan sampai pangsa pasar kita yang besar ini ya Bu ya di Indonesia menjadi makanan para impor gitu ya Bu. Harusnya kita ya, itu sayang banget Bu, harusnya kita yang sudah pasarnya banyak ya, pelakunya juga dari kita sendiri. Jadi saya luar biasa sekali program yang program dari Kementerian Perindustrian yang kita bangga menggunakan produk lokal itu Bu. Bangga Buatan Indonesia Mbak, BBI. Oke. Itu keren banget, karena jangan sampai pasar kita yang besar ini diambil oleh luar ya Bu ya. Baik. Buatan Indonesia, keren-keren. Baik. Ibu izin menyampaikan pertanyaan dari para NN profesional Bu, boleh? Boleh, silakan Mbak. Secara langsung tadi yang sudah mampir di chat. Baik, yang pertama dari Dara Hadijah Bu, action plan yang disiapkan delegasi Indonesia pada pertemuan dengan negara Colombo Plan seperti apa katanya Bu? Tadi mungkin Ibu sudah sedikit menjelaskan, tapi ada yang mau Ibu tambahkan? Ya, jadi untuk tahun ini memang karena kita melaksanakan secara hibrid, ada beberapa memang yang tidak hadir. Jadi tetap di di negaranya masing-masing, tetapi tetap kita melakukan yang namanya knowledge sharing tersebut. Jadi
program virtualnya nanti mereka akan tuangkan semacam kita ini Mbak, mengikuti pelatihan lah. Jadi kita nanti seandainya kita kembali ke negara kita dengan beberapa materi yang disampaikan, kita akan meningkatkan apa nih gitu. Nah, nanti ketika kita buat proposalnya, cita-cita seperti itu, kemudian kita implementasikan di negara kita. Nah, termasuk salah satunya itu tadi yang kami sampaikan, ini juga hasil dari Colombo Plan yang beberapa pelaku usaha di Bali yang membuat cheese seperti itu juga dari dia mengangkat dulu kan capacity building ya Mbak, mengangkat potensi daerah, kemudian juga dengan melihat kalau di Bali kan banyak turis-turis mancanegara gitu ya Mbak ya. Jadi dia melihat kebutuhan akan keju ini semakin besar, banyak, pasarnya ada, dan dia juga lihat potensi bahan baku yang bisa diolah di Bali juga ada. Jadi mereka buat itu tetap menonjolkan, kalau kita bilang mungkin keju yang dihasilkan di Bali itu punya taste sendiri. Kita mencoba setengah memaksa orang bule gitu ya Mbak ya. Orang bule juga senang gitu, jadi nggak harus hotel-hotel itu juga tidak harus mengimpor. Nah, jadi tugas kami memang memfasilitasi ketika proyek implementasinya, Mbak. Jadi kita kan harus menggandeng memang hotel ataupun restoran-restoran untuk memang menggunakan apa yang sudah dihasilkan. Nah, ketika memang sudah ada success story seperti itu, dia akan diundang di pertemuan selanjutnya. Jadi bebas sebenarnya menggali potensi apa saja, tapi dengan tema sekali lagi kita memang memberdayakan sesuai dengan tujuan Colombo Plan-nya untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara anggotanya melalui pemberdayaan IKM ataupun pelaku-pelaku usaha yang ada di negara anggota masing-masing. Baik, menarik sekali nih. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ibu Reni bisa kerekam ya tadi bagian. Jadi seperti success story di Bali itu, bahan bakunya sudah ada, peluangnya ada, marketnya ada, dan sebagai IKM bagaimana caranya kita bisa mengawinkan seluruh kebutuhan itu, berinovasi sehingga juga bisa melakukan pemberdayaan. Jadi terbentuklah satu ekosistem industri kecil gitu ya Bu. Itu perekonomian dan naik. Nah ini nih yang perlu di underline sama teman-teman Nina Nugroho Profesional. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya izin saya menyampaikan kembali, Bu. Ibu Reni izin bertanya, katanya Colombo Plan diikuti oleh berbagai kalangan termasuk pelaku IKM. Pertanyaannya, pelaku IKM seperti apa yang dapat mengikuti ajang bergengsi ini, katanya Bu? Apakah ada persyaratan tertentu atau yang tadi Ibu sampaikan juga sudah cukup mewakili kah? Ya. Kalau kami melihatnya, kalau untuk yang dilakukan di Indonesia sendiri, memang pelaku IKM itu harus memenuhi persyaratan terkait dengan perizinan terutama. Kalau di Indonesia harus punya NIB seperti itu Mbak. Karena memang pembinaan-pembinaan yang dilakukan di Jen IKMA juga mensyaratkan itu. Karena kita tidak ingin, bukan apa-apa ya Mbak ya, karena memang dengan adanya NIB memang membuktikan bahwa pelaku tersebut adalah memang benar pelaku IKM. Jadi di sana kalau kita ini kan memang nomor induk berusaha, dia punya NIB, pasti di dalamnya dia sudah punya persyaratan-persyaratan administrasi hukum umum di sana. Itu. Baik, berarti enggak terlalu sulit untuk menjaring awal. Penting punya NIB dulu, kemudian nanti kita sama-sama. Ini sebagai trigger juga nih Bu untuk para IKM di Indonesia bahwa untuk bisa melakukan sesuatu, berinovasi, menghasilkan ekosistem industri yang terkecil aja dulu deh ya di keluarga, di lingkungan sekitar, kemudian di daerah, itu syaratnya tidak terlalu sulit untuk bisa dilihat oleh pemerintah. Dengan adanya NIB sudah cukup bisa memiliki peluang yang sama dengan IKM-IKM di negara lain. Baik,
Pertanyaan Betul. selanjutnya izin ditanyakan oleh ILHS, program dan kegiatan apa saja Bu yang sedang digerakkan oleh Kementerian Perindustrian untuk IKM perempuan katanya nih Bu. Terima kasih. Kalau program dan kegiatan, Mbak, kalau program itu kami memang cukup punya 2 program besar, Mbak. Yang pertama, bagaimana kami meningkatkan daya saing IKM itu. Kemudian yang kedua, programnya adalah bagaimana kami menumbuhkan wirausaha baru. Jadi kalau untuk yang program pertama, kegiatannya ada tadi pendampingan, bimbingan teknis, seperti itu yang Mbak ya. Terus juga bagaimana kita melatih diklat-diklat, misalnya untuk melatih cara berproduksi yang benar, melatih bagaimana untuk memulai ekspor, melatih termasuk di dalamnya bagaimana dia juga secara administrasi, Mbak. Jadi tidak hanya ke produksi, tapi juga secara administrasi. Karena kita tahu permasalahan di IKM ini kan dari tata cara pembukuan, menghitung harga juga kita harus ada pembimbingan-pembimbingan. Jadi berbagai macam diklat, kemudian juga kita melakukan pendampingan, kemudian juga ada program restrukturisasi mesin dan peralatan. Kami juga melakukan reimburse untuk pembelian mesin yang dilakukan IKM. Kemudian juga ada kegiatan kita pendampingan untuk promosi. Jadi ada beberapa pameran, baik itu skala dalam negeri maupun luar negeri, dalam untuk kita meningkatkan mengenalkan, kemudian juga meningkatkan ekspor. Dan tak kalah pentingnya juga kami punya program saat ini juga melink and match-kan, Mbak, antara industri kecil dengan industri besar. Kita ingin industri kecil ini menjadi rantai pasok untuk industri besar, terutama mungkin industri kecil yang logam, mesin elektronika, alat angkut ya Mbak, yang membuat komponen. Ini kita juga ingin mereka jadikan bagian rantai pasok. Nah, untuk menuju ke sana kan pasti harus kita siapkan IKM yang berdaya saing. Nah, untuk yang wirausaha baru, kegiatan kita bisa melalui pelatihan menumbuhkan jiwa entrepreneurship, baik itu berbasis santri, ada juga seperti itu, Mbak. Kemudian juga ada tenaga kerja kita yang putus terkena PHK, dia ingin berbisnis mungkin di lainnya, atau bisa juga semacam tadi Mbak, ketika dia melihat peluang yang ini, yang selama ini dia melakukan bisnis misalnya untuk fashion, kemudian ada melihat peluang, oh mungkin di komponen otomotif. Nah, ini juga kita bisa melakukan kegiatan yang berbasis tadi menumbuhkan wirausaha barunya. Gitu, Mbak. Iya, luar biasa. Nih Bu, yang sederhana-sederhana nih Bu, terutama di bidang fashion, kadang kita juga miss di bagian ini Bu, pabrik consumption itu juga sebenarnya kan sangat berdampak kepada harga pokok produksi tuh Bu ya, itu yang kadang suka miss gitu, nggak kepikir gimana kita itu terkaitnya juga sama gimana kita berinovasi dan gimana kita sustainable-nya tuh seperti apa, karena kalau banyak buang-buang bahan kan nggak sustain juga gitu. Ya, betul. Ya, betul. Jadi itu, Mbak, untuk beberapa IKM juga kita mengembangkan, sekarang kan sudah mulai tuh Mbak, kita mengimplementasikan industri 4.0. Kemarin kita juga sudah ada wording untuk startup. Di sana juga sudah ada yang menemukan mesin cutting, Mbak. Cutting untuk memotong itu lebih, kalau boleh saya sampaikan, itu lebih efisien, menghemat waktu sekitar 40 menit dibandingkan yang manual misalnya seperti itu. Kemudian untuk di industri makanan mungkin kita juga menerapkan yang namanya sensor untuk proses produksi supaya tidak terjadi misalnya barang tersebut harus dipanaskan di suhu berapa gitu Mbak. Nah, ketika suhunya sudah melebihi yang ketentuan, dia akan berhenti sendiri. Itu juga kita sudah membangun
semacam pilot project-nya, kemudian juga sudah ada kelompok usaha yang mengaplikasikan. Nah, terkait dengan Mbak Nina sampaikan tadi juga, kita juga terus menggali ya Mbak ya, terus melakukan inovasi-inovasi, termasuk di dalamnya juga kita ingin dengan kita menggandeng marketplace ini, kita ingin tahu masyarakat ini sedang butuhnya fashion seperti apa, gitu kan Mbak? Karena kalau melakukan riset sendiri mahal ya kan, tapi dengan kita menggandeng marketplace ini, kita harapkan ada data itu Mbak ke kami. Jadi kami bisa mengedukasi pelaku-pelaku IKM, oh untuk bulan-bulan ini kamu tren sekarang nih warna sedang ke sini, misalnya gitu ya. Dari warna kan Mbak, kalau fashion itu kan banyak ininya Pak. Dari warna, bahannya gitu ya, seperti itu. Mungkin gitu ya. Iya, biasa. Keren itu Bu, tadi yang mesin cutting itu Bu, luar biasa. Karena apa namanya, saya sempat mengadakan apa ya, riset sederhana gitu ya Bu. Di industri fashion itu per 1.500 pieces, kalau misalnya kita tidak bisa irit fabric consumption, kerugiannya tuh 50 juta Bu. Bayangkan kalau misalnya berapa ribu seperti apa, itu kan udah bisa jadi modal usaha baru ya Bu ya gitu. Ya, betul. Yang hal-hal sederhana yang sehari-hari di industri fashion terutama ya, kadang kita harus lebih concern gitu. Baik Bu, itu sekilas tentang yang sedang saya lakukan. Pertanyaan selanjutnya Bu, dari Sima 100677. Ibu izin bertanya, apa penghalang dan hambatan yang harus diperbaiki untuk IKM perempuan sekarang, katanya Ibu? Ya. Kalau hambatan mungkin secara umum ya Mbak. Ini memang kita tidak melihat gender sekali lagi, karena kalau kita bicara gender memang kayaknya ada faktor lain gitu ya Mbak ya, yang menjadi penghambatnya. Jadi di sini kita melihat ke bisnisnya. Jadi kalau melihat kalau penghambat sih bisa dari diri sendiri gitu ya Mbak ya, dari dalam maupun dari eksternalnya kan. Nah kalau kami melihat memang IKM, kalau kami memang bisa pahami Mbak, ketika kami ingin menggandeng pelaku-pelaku IKM kita misalnya masuk ke hotel atau ke mall ataupun ke swalaya, kebanyakan masalah di sistem pembayaran. Karena memang hambatan terbesar di IKM adalah pembiayaan ataupun permodalan. Karena memang ketika mereka berproduksi kan mereka butuh modal kerja. Nah, ketika ada barangnya kemudian dibeli, kepinginnya langsung cash and carry kan, Mbak. Tapi beberapa yang kami coba inisiasi untuk memasukkan produk IKM kita ke beberapa hotel maupun ke mall, supermarket itu terkendala di pembiayaannya. Jadi itu menurut saya hambatan yang memang Kementerian Perindustrian tidak bisa tangani sendiri. Jadi perlu adanya off-taker lah, atau ada mungkin special case untuk IKM. Jadi kita menginginkan ada lembaga atau pembiayaan ataupun perbankan yang membayarkan langsung ketika ada order seperti itu. Jadi yang hotelnya hotelnya yang punya hutang di yang lembaga tersebut atau off-takernya. Itu Mbak. Jadi ini memang permasalahan yang saya sampaikan ini yang memang tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Perindustrian sendiri. Kalau yang hambatan lainnya terkait dengan daya saing, dengan akses pasar, kami coba bisa bantu, gitu kan Mbak. Kita terbuka, kami juga punya punya akses untuk misalnya pelatihan-pelatihan, kemudian juga keikutsertaan pameran, itu dalam upaya memang kita meningkatkan daya saing dari produk IKM kita. Tapi kalau untuk ketika memang sudah terjadi deal seperti itu, pembelian gitu ya Mbak ya, kalau memang pembayarannya agak di belakang juga kan pelaku IKM kita terbatas sekali Mbak untuk modal kerjanya. Gitu. Mungkin kalau Mbak Nina beda mungkin ya sudah, tapi kalau IKM umumnya gitu, IKM umumnya gitu Mbak, kendalanya itu yang memang kami coba untuk
kita terus fasilitasi, koordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan maupun mungkin ada yang bisa off-taker-nya lah. Iya. Atau bisa juga ini ya Bu, apa namanya, berkolaborasi dengan usaha sejenis sehingga misal ada ordernya berapa, misal ordernya 100, oh dari si A 20, si B 20, si C 20, sehingga nggak terlalu berat sekali kalau misalnya harus menunggu pembayaran sesuai dengan yang ditentukan oleh ini apa, supermarket atau yang Ya. lain-lainnya gitu. Kasih Bisa. gitu mungkin. Iya, baik. Ibu izin pertanyaan lagi. Ibu, kalau mau sambil minum teh atau itu monggo loh Bu. Boleh, ini pertanyaannya antusias sekali nih peranan profesional. Banyak Gak apa-apa monggo Mbak, yang ini kesempatan kita ini ya Mbak ya, diskusi supaya ya, kami juga supaya dapat insight dari teman-teman pelaku. ya, baik Ibu. Pertanyaan dari Askal underscore Drik. Assalamualaikum Ibu. Salam. Oh ini sama Ibu, hambatan yang harus diperbaiki tadi sudah. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Tresna 2709. Jadi peran perempuan pelaku IKM Indonesia luar biasa ya Bu. Apakah karakter sebagai perempuan ini menjadi sebuah nilai tambah atau justru menjadi tantangan? Oh mungkin ini ya Bu, kaitannya dengan pelaku IKM perempuan itu kan punya tantangan sendiri nih Bu, perempuan kan multi peran. Itu apa jadi tantangan atau sebuah nilai tambah katanya nih Bu? Ya, Silakan. kalau dari sisi perempuannya sendiri sih menurut saya jiwa untuk tough gitu ya Bu ya, jiwa untuk dia memang memenangkan persaingan, kemudian juga menghadapi permasalahan yang ada terus diselesaikan itu memang sudah menjadi ini ya Bu ya, umumnya perempuan menurut saya seperti itu. Jadi memang karena dengan multi perannya seperti itu, dia juga bisa membagi-bagi waktunya lah sebenarnya dengan perannya seperti itu. Kemudian kita juga melihat bahwa memang untuk beberapa produk IKM tertentu, memang ketelitian dan kerapihan dan juga jiwa apa namanya ya, ide-ide kreatif kaum perempuan ini tidak kalah. Malah mungkin bisa lebih unggul menurut saya. Karena ada yang namanya indera, oh perempuan ini, terutama untuk desain Bu ya, kita tidak menutup bahwa memang banyak juga pelaku pria, tetapi untuk wanita tidak kalah karena memang dari sisi mungkin dari sisi melihat warna, desain interior ya. Jadi menurut saya itu ininya kelebihan yang harus kita tonjolkan. Kemudian juga tantangannya itu tadi bagaimana pelaku perempuan ini memang bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut saya itu aja, sepanjang memang secara kodrat kita tahu ya, Bu Dina kan juga ini bisnis Ibu yang ya. unggul, jadi tahu bagaimana kita membagi peran sebagai pengusaha. Kemudian juga kita tidak lupa tanggung jawab kita, karena memang terbesar tanggung jawab kita adalah bagaimana menciptakan rumah tangga dan juga anak-anak yang sudah dititipkan Allah ini supaya menjadi lebih baik. Karena perempuan juga saya yakin tidak ingin dia hanya sukses di bisnis, tapi yang lebih menggembirakan mungkin lebih sukses ketika melihat anak-anaknya lebih sukses dibandingkan diri dia. Memang itu suatu tantangan yang harus kita selesaikan ya Bu ya. Kita hadapi, kita coba bagi waktu. Iya betul, diterima dulu ya Bu, jangan sampai jangan sampai karena ingin mencapai sesuatu kita mengorbankan sesuatu yang untuk keluarga. Betul Ibu. Ya. Kemudian sensitivitas perempuan juga bisa menjadi apa ya, unggulan gitu ya Bu, karena perempuan lebih tahu nih kayak contoh busana gitu kan, kalau perempuan yang membuat karena dipakai oleh perempuan sendiri, jadi lebih tahu enaknya di mana, nggak enaknya di mana, contohnya seperti itu kan Ya, bisa betul. jadi diferensiasi sendiri gitu, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ajeng Munaisa.
Izin bertanya Bu, program apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan IKM agar daya saing globalnya lebih meningkat katanya nih Bu. Ya, kalau untuk berbicara global, Mbak, pasti kan memang kita harus tahu kebutuhan pasarnya. Jadi kami melihat sudah menggandeng, misalnya untuk IKM kerajinan misalnya. Nah, kita lihat pameran-pameran internasional yang memang unggul, Mbak. Jadi kita tidak memfasilitasi di pameran yang ini ya. Contohnya untuk yang kerajinan kita fasilitasi teman-teman ke Ambiente. Itu kan sebagai salah satu pameran kerajinan yang terbesar, buyersnya juga sudah tahu gitu ya, sudah tahu seperti apa. Nah, itu juga fasilitasi yang kami lakukan sifatnya adalah 3 tahun terus-menerus. Karena kalau keikutsertaan pameran cuma sekali, Mbak, menurut kami, kan buyer yang datang itu saja kan. Ketika dia lihat tahun pertama, mungkin dia belum tertarik, gitu ya. Tapi begitu datang tahun kedua, ada stand yang itu lagi, dengan adanya perubahan inovasi dihasilkan, dia mulai tertarik. Mungkin sudah mulai ada order, ada apa, sekaligus ini. Nah, tahun ketiga seperti itu. Jadi setelah kami melaksanakan kegiatan promosi pameran internasional ini 3 tahun berturut-turut, Pak. Nanti tahun keempatnya kita harapkan dia sudah mendapatkan buyer, bahkan mungkin di tahun pertama sudah ada yang ekspor, karena memang sudah produknya unik dan juga secara apa namanya, secara model daya saing ininya. Kalau kerajinan kan benar-benar cuttingnya bagus gitu ya Mbak ya, warnanya juga sesuai, kemudian juga memenuhi kaidah-kaidah untuk kelestarian alam. Nah, itu juga bagus. Nanti tahun keempat sudah kita lepas, kemudian kita monitor seperti apa. Itu dari sisi keikutsertaan pameran, Mbak. Nah, untuk yang produk pangan itu ada sertifikat HACCP, Mbak, sebagai contoh. Itu ada beberapa negara yang mewajibkan itu. Jadi kami memfasilitasi dari pendampingan, kemudian juga kalau HACCP itu kan ada beberapa yang harus diperbaiki, dari tata letaknya, tata letak ruangan, kemudian cara proses produksi, nanti sampai kami daftarkan, kemudian dia mendapatkan sertifikat. Nah, dengan adanya sertifikat HACCP, memang pelaku IKM pangan lebih mudah ekspor. Di samping pelatihan yang tidak kalah penting, pelatihan untuk bagaimana sih kita melakukan ekspor, itu juga kami menggandeng teman-teman dari Kementerian Perdagangan, kemudian juga ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, karena ada beberapa formulir yang harus diisi. Kemudian kita juga kan punya kerjasama internasional, Mbak, FTA. Itu juga kita bisa memanfaatkan tarif preferensi ketika kita sudah punya perjanjian kerjasama dengan negara tersebut. Jadi pentingnya kita mengisi form tersebut adalah produk kita mendapatkan tarif yang mungkin saja 0. Jadi dengan tarifnya 0, kita masuk ke negara tersebut itu lebih lebih diminati, karena negara lain mungkin saja tarifnya di atas 0%, maksud saya gitu. Gitu Mbak, kalau kaitannya untuk ekspor, program kami seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu, sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Tadi ada pembukaan akses pasar, kemudian juga ada pameran, di mana itu kan IKM kita bisa promosi, ada pelatihan juga, dan lain sebagainya untuk meningkatkan daya saing IKM agar bisa bersaing di pasar global. Nah, yang nggak lupa Mbak, saya terlupa nih tadi Mbak. Itu juga kita menggandeng Mbak marketplace yang internasional seperti Alibaba. Itu juga kita sudah mulai lakukan itu. Jadi kan sekarang kan kegiatan ekspor kan tidak konvensional ya Mbak ya. Bisa juga kita melalui marketplace yang ada. Iya. Baik, semoga terjawab tadi pertanyaannya Mbak. Satu pertanyaan lagi izin Ibu dari IKM nih Bu, terkait dari Zubdah _ Munawaroh.
kompetensi itu yang sulit Bu di daerah saya khususnya, katanya bagaimana caranya mengimbangi sumber daya alam yang ada dengan sumber daya manusia yang kurang karena faktor pendidikan yang rendah nih Bu, terutama perempuan. Nah, ini mungkin apa namanya, bagaimana caranya mungkin ya untuk meraih kesamaan standar kompetensi, sedangkan punya tantangan yang berbeda di setiap daerahnya. Di daerah Bu Zubdah ini terkait pendidikan perempuan yang rendah gitu Bu. Ya, Silakan. jadi sekali lagi Mbak, memang kalau untuk pendidikan formal ya Mbak ya, pendidikan formal memang kalau menurut saya sih agak berbeda dengan kita memenuhi standar kompetensi yang ada. Walaupun mungkin itu agak berpengaruh ya, tetapi kami coba untuk mengatasinya dengan melakukan pelatihan-pelatihan ataupun diklat-diklat yang ada jenjangnya Mbak. Ada yang apa namanya, kalau kita kenal mungkin diklat yang pendek gitu ya, atau ini short term gitu ya, kemudian ada yang diklat penjenjangan berikutnya dan berikutnya. Nah, sekali lagi juga kami melakukan yang namanya pelatihan-pelatihan tersebut, itu juga kita ingin mendapatkan feedback. Jadi kami juga mengundang kaum profesional, baik itu kita juga melibatkan perguruan tinggi setempat ataupun praktisi langsung pelaku IKM-nya, karena dengan menjembatani, kalau menurut saya SDM yang seperti ini kan kita harus lihat langsung praktek kan Mbak. Prakteknya didampingi oleh memang yang pelaku sejenisnya. Misalnya untuk pengrajin batik yang pemula mungkin beda dengan pengrajin batik yang sudah menengah, misalnya dia sudah punya basic gitu ya. Nah, ini akan kita sesuaikan tarafnya. Jadi memang untuk pelatihan sebelumnya kami juga jaring dulu Mbak pesertanya seperti apa. Jadi kan ada itu salah satu cara menurut saya mengatasi jenjang yang begitu lebar mungkin ya. Kan yang satu dengan yang lainnya peserta itu kan tidak sama. Jadi sebelumnya kita melakukan yang namanya mungkin pretest seperti itu, atau juga dalam rekrutmen pesertanya juga kita harus tahu. Tapi ini tidak menutup kalau yang berpendidikan rendah tidak mendapat kesempatan. Enggak, semuanya kesempatannya ada. Tinggal teknik dan kurikulum ataupun materi ya Mbak ya. Materi diklatnya yang mungkin agak berbeda, kita lihat seperti itu. Supaya outputnya tercapai. Ya, betul. Ini keren banget sih Bu, ada jenjang pelatihan yang berbeda-beda nih. Biasanya kan nggak kepikiran, kan melakukan pelatihan ya udah untuk semuanya. Kita sama-sama ketahui kenyataannya di IKM di Indonesia itu kan berada di jenjang yang berbeda-beda, sehingga treatmentnya juga tidak bisa disamakan gitu ya Bu. Saya atas nama IKM yang sedang bertumbuh nih Bu, terima kasih atas luar biasa program-program dan juga campur tangan pemerintah yang luar biasa sekali untuk melejitkan keberdayaan IKM, terutama IKM perempuan, dan juga agar supaya kita bisa terus dituntut, bukan dituntut ya, apa ya, kita kan harus menciptakan trigger-trigger nih Bu untuk ya, betul. Untuk terus memotivasi. Betul, iya Bu. Jangan berpuas pada satu titik sehingga kita merasa cukup, tapi kita terus melebarkan pergaulan, melebarkan kolam sehingga terus bisa belajar, meningkatkan kapasitas terus gitu ya, sampai bisa punya daya saing yang luar biasa sehingga jadi produk yang dibanggakan oleh Indonesia di kancah internasional. Ibu, terakhir Bu, mohon tips dan sarannya nih Bu kepada para IKM khususnya perempuan agar mampu terus berinovasi nih supaya usahanya bisa tumbuh terus. Nah, kalau saya sih melihat memang pelaku-pelaku kita harus terus berinovasi, karena ketika kita nyaman dengan kondisi saat ini, konsumen kan berubah. Nah, ini berinovasi ini dalam upaya kita mengikuti perubahan apa yang dikonsumenkan, karena bagaimanapun konsumen itu adalah raja. Siapa yang bisa melayani permintaan konsumen, dia yang
yang akan terus tumbuh. Kami gitu. Yang pertama itu, kemudian pelaku IKM kita juga saat ini juga harus melek informasi, harus tahu peraturannya apa, kebijakan-kebijakan pemerintah apa. Kemudian yang nggak kalah penting juga saat ini kita tidak zamannya lagi kita untuk bekerja sendiri. Jadi perlu adanya kolaborasi. Jadi melalui diskusi kita kali ini juga mungkin ada peserta yang dia bisa buat misalnya dari fashion nih Mbak, contoh ya, dia bisa buat baju seperti ini, yang satunya bisa buat dari hijabnya. Nah ini kita pentingnya berkolaborasi dan kita juga mengajak seluruh stakeholder yang terlibat untuk sama-sama kita membagi perannya. Nah jadi memang saat sekarang tidak zamannya lagi untuk mengerjakan dari hulu ke hilir, Mbak. Sekarang pelaku IKM contoh untuk furniture juga bukan seperti yang dulu lagi. Jadi kita sudah mulai berkolaborasi. Kemudian juga kami juga berharap pelaku usaha di Indonesia khususnya kaum perempuan untuk terus menggali potensi yang ada di dirinya untuk terus dikembangkan. Terus dikembangkan, dimunculkan yang bisa saja ini membuahkan usaha yang produktif untuk perekonomian minimal keluarganya. Betul, biasa sekali. Ibu, kalau misalnya ada para IKM perempuan yang nonton acara ini atau setelah ini sebenarnya di-share juga di IGTV-nya Nina Nugroho Store nih Bu, agar supaya bisa sustain ya, nggak berakhir sampai di sini, tapi masih bisa diakses oleh para IKM perempuan Indonesia lewat Nina Nugroho Store live IGTV-nya. Kalau ada program-program yang mereka ingin ikuti atau mereka kan harus terus update tadi tuh Ibu ya yang Ibu sempat sampaikan. Bisa dilihat di mana Bu untuk program-program yang atau informasi terkait Kementerian Perindustrian Ibu untuk para IKM, terutama IKM perempuan? Kalau untuk kami sendiri ada Instagramnya Mbak di Jen Ikma. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengikuti karena di sana juga ada informasi, ada beberapa yang insight kami terkait dengan program ataupun kegiatan yang akan kami laksanakan. Baik, iya. Terima kasih sekali Bu Reni atas waktunya. Terima kasih. Tercerahkan nih para. Ya, salam sehat ya Mbak. Amin, amin. Insya Allah bermanfaat sekali semua yang sudah Ibu paparkan dan mudah-mudahan terbantu tersosialisasikan dengan program ini. Sehat selalu Ibu, semangat selalu. Nanti kapan Nina boleh minta izin berjumpa? Boleh. Boleh Mbak Nina. Iya. Atau mengundang ya Bu, nanti Nina sampaikan surat ininya Bu, tertulisnya. Iya, siap. Siap. Makasih terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali tema kita sore hari ini, perempuan IKM berinovasi. Tadi banyak sekali insight yang sudah disampaikan oleh Ibu Insinyur Reni Yanita MSI terkait bagaimana sih perempuan bisa mempersiapkan dirinya, terutama IKM perempuan bisa mempersiapkan dirinya untuk bisa mencapai pasar global gitu, terutama untuk meningkatkan daya saing. Dan tadi saya juga sempat bertanya kepada beliau, bagaimana sih pelaku IKM khususnya perempuan agar mampu terus berinovasi agar usahanya terus bertumbuh. Tadi pesan dari beliau adalah perempuan, terutama perempuan ya, harus terus berinovasi agar bisa beradaptasi. Jangan nyaman dengan kondisi karena konsumen itu berubah. Nah, ini penting sekali nih ya. Kemudian kita sebagai IKM perempuan juga harus melek informasi. Banyak sekali informasi yang tersebar di luar sana. Jangan lupa mengakses informasi untuk Kementerian Perindustrian di Instagramnya di Jen Ikma. Di sana banyak informasi dan insight yang bisa kita lihat. Lalu perempuan juga harus
terus berkolaborasi, saling berbagi peran, karena udah nggak zaman lagi semua dilakukan dari hulu ke hilir, semua dilakukan sendiri, kita harus berkolaborasi. Kemudian yang terakhir adalah terus menggali potensi agar bisa terus bertumbuh sehingga bisa menghasilkan sebuah produk yang luar biasa dan pada akhirnya membantu perekonomian keluarga dan membuat ekosistem industri di sekitarnya menjadi ekosistem yang punya daya saing juga. Luar biasa sekali ya obrolan kita sore hari ini. Jangan lupa bagi tadi yang nggak sempat nonton live Instagramnya bisa ditonton di IGTV-nya atau kalau sekarang itu di tanda yang seperti tanda video ya di Instagramnya bisa dilihat semua sesi Nina Nugroho Solutions dari episode 1 sampai sore hari ini episode 108. Isinya adalah tentang bagaimana kita sama-sama belajar menggali informasi dari para narasumber agar supaya perempuan Indonesia bisa terlejitkan keberdayaannya nih. Keren banget kan? Nah, sekarang waktunya saya untuk mengumumkan siapa pemenang dari pertanyaan terbaik sore hari ini di hari Jumat 3 Desember dengan narasumber Ibu Insinyur Reni Yanita MSI dengan tema Perempuan IKM Berinovasi. Pemenangnya adalah Ajeng Ngaunaisa. Wah, silakan Ajeng Ngunaisa. Pertanyaannya tadi, izin bertanya Bu, program apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan IKM agar daya saing globalnya lebih meningkat? Nah, kepada Mbak Ajeng silahkan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di Instagram Nina Nugroho Store terdapat bio yang di situ ada link, bisa diklik untuk kemudian terhubung dengan sales advisor kami agar supaya sales advisor kami bisa membantu Mbak Ajeng untuk gimana sih caranya ngedapetin hadiahnya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada para dan profesional semua atas support dan juga semangatnya nih. Terus ada di program Nina Nugroho Solution. Sampai ketemu minggu depan dengan program yang sama di jam 16.30 sampai 17.30. Jangan lupa ya, nanti hari Minggu kita juga ada webinar nih bersama Tempat Trainers Guild, asosiasi trainer untuk tema yang juga tidak kalah menarik seperti hari ini. Para dan profesional semua agar bisa meningkatkan motivasi dan juga mendobrak mentalitas supaya kita bisa menjadi IKM-IKM yang luar biasa. Jangan lupa ya, hari Minggu jam 10 sampai jam 11.30. Terima kasih, salam hormat. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Salam sehat selalu. Jangan lupa pakai masker terus, jaga jarak, dan hindari kerumunan, cuci tangan. Kalau bisa, kita selalu menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Bukan kalau bisa ya, harus ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih.